Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menggambar OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, di sini sudah ada tabel ya, nilai dan frekuensi. Nah, jumlah frekuensinya adalah 15. Oke, kita pertama akan menentukan tepi atas dulu ya. Tepi atas adalah batas atas ditambah setengah atau 0,5. Jadi ini 65 ditambah setengah 65,5. 70 ditambah setengah 70,5. 75,5, 80,5 dan 85,5. Nah, ini nggak perlu dijumlah. Nah, kemudian kita tentukan frekuensi kumulatif. FK ini frekuensi kumulatif yang kurang dari atau sama dengan tepi atas tadi. Nah, yang kurang dari 65,5 yaitu kelas pertama. Frekuensi kumulatifnya 2, karena 2 saja. Terus yang kurang dari 70,5 itu kan kelas pertama dan kedua. Berarti 2 ditambah 1, 3. Yang kurang dari 75,5 berarti 4, 1, 2. Ini dijumlahkan semua ya. Frekuensi kumulatif itu kita jumlah. Jadi udah 3 tambah 4, 7. Nah, dan seterusnya kita tambah lagi. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 6, 15. Nah, jadi ini cocok. 15, 15. Cocok ya. Nah, berarti benar. Nah, ini nanti untuk menggambar OGIF positif. Ya. Nah, terus ini ada lagi tepi bawah. Tepi bawah adalah batas bawah dikurang setengah. Ya, dikurang 0,5. Nah, 61 kurang 0,5. 60,5. Terus 65,5 tinggal dikurang setengah ya. 70,5. 75,5 dan 80,5. Nah, frekuensi kumulatif tapi yang lebih dari sama dengan tepi bawah. Yang lebih dari cara mudahnya ya, ngisinya dari paling bawah sini. Nah, jadi kita mulai dari lebih dari sama dengan 80,5. Nah, yang lebih dari 80,5 itu adalah kelas terakhir. Datanya hanya 6. Nah, jadi mulainya dari bawah. Kalau tepi bawah ya. Nah, terus yang lebih dari sama dengan 75,5 berarti kelas kelima dan keempat. Ini 2 dengan 6 ditambah 8. Nah, jadi dari bawah ngerjainnya 6. 6 tambah 2, 8. Nah, 8 nanti tambah 4. 8 tambah 4, 12. Lalu tambah 1 lagi 13. Tambah 2, 15. Nah, jadi 15-nya tuh yang paling atas ini. Nah, ini harus sama dengan jumlah frekuensi 15. Nah, jadi untuk tepi bawah ya, frekuensi kumulatif yang lebih dari tepi bawah ini nanti untuk menggambar OGIF negatif. Nah, ngerjainnya dari bawah. Oke, nah sekarang kita ke koordinat kartesiusnya ya. Yang sumbu X ini nanti isinya semua tepi kelas. Semua tepi kelas kita tuliskan. Jadi ini 60,5, 65,5, 70,5, 75,5, 80,5, 85,5. Jadi semua tepi kelas di sini. Tepi kelas. Dari yang paling kecil sampai yang terbesar ya. Nah, sedangkan sumbu Y ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, oke, kita gambar OGIF positif dulu. OGIF positif yang ini, frekuensi kumulatif yang kurang dari 2. Nah, kita cari 2. Oh, sorry. Yang ini ya 60,5 nggak ada ya, berarti 0. 60,5 0. Kan di tabel nggak ada 60,5. 65,5 2. 65,2. 70,5 3. Nah, nanti dikasih titik-titik aja di sini. Nah, menyesuaikan tabel. 75,5 7.
Nah, kita cari lagi 7. Pakai sepak penggaris. 80,5 9. Nah, dan yang terakhir 85,5 15. Nah, nanti ini tinggal kita sambung pakai garis ya. Nah, sudah jadi ya. Ini adalah gambar ogive positif karena dia naik. Nah, grafiknya naik ya. Nah, itu namanya ogive positif. Nah, berikutnya kita mau gambar ogive negatif. Ogive negatif pakai yang tepi bawah ini. 60,5 15. Nah, jadi dia mulainya dari atas. 60,5 15. Saya pakai warna merah. Terus 65,5 13. Lalu 12 8 6. Nah, terus yang 85,5 ini kan nggak ada ya, 85,5 berarti anggapannya 0. Nah, jadi kita tulis ini di pas-pasan sumbu X 0 gitu. Nah, nanti tinggal disambung lagi garisnya. Nah, ini sudah saya garis ya, titik-titiknya tadi disambung-sambung kayak gini. Yang warna merah ini adalah ogive negatif. Nah, ogive negatif ini menurun. Kalau ogive positif dia naik. Nah, jadi cara ngitungnya berdasarkan frekuensi kumulatif sini. Jadi beda perhitungan ya. Cuma yang sering keluar itu yang ogive positif. Jadi ini akan naik. Nah, tinggal ditambah-tambah frekuensinya dari atas ya. Nah, dari atas nambahnya. Kalau ogive negatif dia dari bawah, nambah frekuensinya ditambah tapi dari bawah gitu. Nah, jadinya seperti ini gambarnya. Oke, itu cara menggambar ogive positif dan ogive negatif. Oke, berikutnya saya mau jelasin cara menentukan median dan modus. Ya, tapi dari suatu ogive. Nah, jadi ogive-nya ini sudah ada gambarnya. Nah, kita mau ngitung median dan modus. Nah, kalau saya biasanya diubah dulu dalam bentuk tabel. Nah, yang di sumbu X ini tadi adalah tepi kelas ya, diingat ya bahwa ini semua adalah tepi kelas. Jadi saya tulis ke dalam bentuk tabel. Kelas yang pertama 35,5 sampai 38,5. Nah, itu frekuensinya 0 ke 4, berarti 4. Ya, ini sumbu Y frekuensi kumulatif. Ya, bukan frekuensi aja. Nah, kelas kedua 38,5 sampai 43,5. Ini udah saya tuliskan di tabel. Nah, frekuensinya berapa? Kalian cari ini selisihnya. Nah, dari 4 ke 9. Nah, itu kan ada 5. 9 kurang 4. Nah, ini frekuensi ya yang saya tulis di sini. Frekuensi. Jadi selisihnya ini kita cari. 5. Nah, lanjut kelas ketiga 43,5 ke 48,5. Nah, selisihnya 16 dengan 9, 7. Kelas keempat 48,5 sampai 53,5. Di sini 24 dengan 16. 24 dengan 16 berarti 8. Oke, lanjut 53,5 sampai 58,5. 29 ke 24, selisihnya 5. Dan yang terakhir 58,5 sampai 63,5, selisihnya 32 kurang 29, 3. Nah, lengkap sudah ya frekuensinya. Nah, tinggal kita jumlahkan. Nah, jumlahnya ini pasti sesuai dengan yang ini. Frekuensi kumulatif yang paling atas ini 32. Kalau nggak percaya kita cek 4 tambah 5 9 tambah 7 16 tambah 8 24 ya kan. 24 tambah 5 29 tambah 3 32. Nah, sama dengan frekuensi kumulatif di sini. Yang paling atas 32. Nah,
Sekarang kita mau cari median ya. Sebelumnya kita cari setengah n-nya dulu. Setengah dikali 32, 16. Nah, kita bisa cek di mana sih 16 itu di kelas yang mana. Nah, kalau dari frekuensi kumulatif 16 tuh di sini ya, di ujung sini nih. Nah, di kelas ketiga. Nah, atau mau ditambah nih, 4 tambah 5 9 tambah 7 16. Nah, di sini. Berarti kelas ketiga. Ya kan? Nah, jadi kita fokusnya dengan kelas ketiga. Nih. Nah, median rumusnya L kan, tepi bawah ditambah setengah N dikurang F kumulatif per frekuensi dari kelas median dikali panjang kelas. Nah, ini hati-hati, ini sudah tepi kelas ya, jadi nggak perlu dikurang setengah lagi karena soal kita berupa OGIF, jadi udah pasti yang bagian bawah itu adalah tepi kelas 43,5. Nah, nggak perlu lagi dikurang setengah, udah pakai ini aja. Setengah N 16 frekuensi kumulatif yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya jangan yang 16 tapi 9-nya. Yang sebelumnya kan 9. Habis itu dibagi frekuensi dirinya sendiri 7. Panjang kelas, nah panjang kelas yang mana? Selisihnya 48,5 tepi atas ya dikurang tepi bawah dikurang 43,5 karena tepi sudah tepi kelas nih, jadi aman 5. Nah, tinggal kita hitung ya. 16 dikurang 9 7 per 7 kali 5. Nah, 7 per 7 kan 1. Berarti habis nih. 1 kali 5 5. Maka hasilnya 48,5. Nah, jadi pas di tengah-tengah 16 kan tadi ya, setengah N 16. Nah, pas di sini 48,5. Bagaimana dengan modusnya? Nah, modus ini lebih mudah. Modus L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Apa itu D1? Selisih dari kelas frekuensi ya, kelas modus dengan yang sebelumnya. Nah, modusnya kita cek di mana sih? Yang paling tinggi frekuensinya di 8 ini. Ini modusnya. Nah, di kelas yang ini. Nah, D1 berarti selisih 8 dengan 7. 1 ya, 8 dengan 7 selisihnya 1. Kalau D2 itu dengan 5 yang sesudahnya, 8 kurang 5 3. Oke, berarti itu ya. Nah, L atau tepi bawah dari modus ini pakai aja langsung 48,5 karena sudah tepi kelas, tidak perlu dikurang setengah lagi. Oke, D1 nya 1, D2 nya 3. Panjang kelas tadi 5 ya, 48,5 ditambah ini 1/4 dikali 5, 1,25, 49,75. Nah, sudah. Oke. Nah, selain cara ini ya untuk mencari panjang kelas, tepi atas kurang tepi bawah, bisa juga diakal-akali begini. Nah, kalian lihat selisihnya nih. 35,5 ke 38,5. Nah, selisihnya kan 5. Ini juga. Nah, 38,5 ke 43,5, selisih 5. Nah, ini nanti selisihnya 5 terus nih. Nah, ini 5. Selisihnya 5. Ya. Nah, atau mau lihat dari tepi atas, bisa juga selisihnya 5 terus. Nah, berarti 5 ini sebagai panjang kelasnya. Gitu ya. Cara lain untuk menentukan panjang kelas. Nah, jadi saran saya kalau ada soal OGIF bisa diubah ke dalam bentuk tabel supaya lebih mudah menganalisis. Nah, baru dilanjutkan ke hitung-hitungannya. Mintanya apa? Median kah, modus kah, atau mungkin kuartil kah? Gitu ya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.